Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua. Kembali lagi di channelnya tentang informasi pemerintah desa. Nah, di video kali ini kita akan coba berbagi informasi tentang tupoksi atau tugas dan fungsi dari kepala kewilayahan, atau di pemerintahan desa itu disebut kadus ya, kepala dusun atau kasun mungkin di daerah lain tergantungnya sebutannya. Nah sobat, kita akan coba lihat di Permendagri 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa. Itu salah satu tugas dan fungsinya dari kepala dusun itu apa ya. Oke, kita lihat di peraturan ini ya. Nah, terdapat di pasal 10. Nah, ini pasal 10 ini ya. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya. Nah, jadi bisa saja sebutan lainnya kalau di daerah-daerah lain, berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Nah, jadi kalau kita lihat di poin ini, kepala dusun atau kepala kewilayahan ini bertugas di wilayahnya ya. Misalkan dalam satu wilayah itu atau kadus itu, dusun ini ada 3 RW. Nah, itu wilayahnya itu di 3 RW itu ya, tugasnya itu seperti membantu kepala desa. Oke, itu poin pertamanya ya di pasal 10. Nah, poin keduanya, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi. Nah, yang pertama, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Nah, jadi pembinaan ketentraman ya, terus ketertiban juga, jadi keamanan masyarakat itu harusnya seperti apa. Terus upaya perlindungan masyarakat juga ya, yaitu yang tadi disebutkan. Terus mobilitas kependudukan, jadi apa ya, keluar masuknya penduduk itu seperti apa. Dan penataan dan pengelolaan wilayah, jadi profil kewilayahannya itu atau dusunnya itu seperti apa batasnya, terus jumlah penduduknya, jumlah RT-nya, jumlah RW-nya seperti itu ya. Gimana sih letak batasnya seperti itu ya. Nah, itu poin yang pertama tugasnya. Poin yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Nah, jadi setiap ada pembangunan di wilayahnya, entah itu pembangunan dari APBD ataupun aspirasi ataupun pihak ketiga, di pihak ketiga dari manapun itu ya, harus diawasi oleh kepala dusun ini ya. Selain mengawasi harus tercatat pula ya, jadi seperti apa, baik atau tidak nih, seperti itu ya, harus diawasi, jangan lupa. Oke, itu poin kedua. Poin yang ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Jadi melaksanakan pembinaan juga ya, menjadi motivator juga ya, memotivasi seperti apa masyarakat supaya lebih menjaga lingkungannya, baik dari kejahatan ataupun pencemaran ataupun yang lainnya lah seperti itu. Jadi harus menjaga lingkungannya ya supaya aman dan tentram. Baik. Oke. Yang keempat, melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, jadi kalau kita lihat di poin ini, melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat supaya bisa lancar apabila ada pelaksanaan pembangunan baik fisik ataupun kesehatan ataupun pendidikan ataupun yang lainnya di daerahnya. Jadi bisa saja dari pemerintahan desa, kegiatan itu dari kabupaten, bisa dari provinsi ataupun dari pusat ataupun dari manapun ya itu sumbernya. Nah, harus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat itu sendiri supaya dilaksanakan kegiatannya itu lancar, aman, dan seperti itu ya. Jadi harus melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan seperti itu ya. Nah, jadi ada 4 poin untuk tupoksi dari kepala kewilayahan atau disebutan lain kadus ya, kepala dusun, kepala kasun ataupun yang lainnya, tergantung wilayahnya itu sendiri ya. Nah sobat, seperti itu untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan share kepada media sosial ataupun yang lainnya, silahkan. Jadi ada yang menjadi kepala dusun di desanya sobat semua. Nah, mudah-mudahan ya bisa dipahami 4 tugas ini ya. Oke sobat, seperti itu untuk informasinya. Jangan lupa dukung channelnya dengan subscribe, like, komen apabila ada masukan, dan share ke yang tadi sebutkan ya. Oke sobat, jaga selalu protokol kesehatan, jaga imunitas kita dengan makan makanan yang baik, olahraga dan istirahat yang cukup,
cukup sobat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.